Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa kejadian satu hari setelah kita berada di alam kubur. Malam pertama di alam kubur yang mencekam dan sunyi. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur, padahal alam kubur semuanya terasa gelap mencekam dan sunyi. Bagaimana kisah kengerian pada malam pertama di alam kubur? Apakah manusia ketika berada di alam barzah akan kembali hidup? Bagaimana kondisi sebenarnya alam kubur? Tonton video ini sampai habis agar kita tidak sesat. Bismillahirrohmanirrohim. Para sahabat, sebelum lanjut tolong tekan like di bawah video ini agar setiap konten Islami semakin populer. Terima kasih. Gambaran alam kubur begitu mengerikan, kondisi yang gelap dan sunyi menambah suasana semakin mencekam. Setelah menempuh kehidupan yang panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Bagi yang beramal soleh selama di dunia, maka kuburan yang akan ditempati oleh jenazah, akan menjadi taman surga. Namun sebaliknya, bagi yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya, maka kuburan yang akan ditempati, akan menjadi lubang dari api neraka. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia, karena kebanyakan cerita yang tersiar, masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Para pecinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayangan-bayangan tentang siksa kubur yang mengerikan pun sering melintas di pikiran mengingat masa kecil yang dikisahkan oleh para guru agama. Malam pertama di alam kubur, isakan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area pekuburan, membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang akan terjadi? Menurut hadis Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat, inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba kelak. Dalam syariat Islam jenazah harus segera dikuburkan setidaknya sebelum azan asyar berkumandang. Di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan, tapi ketika ajal sudah menjemput satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Menurut hadis Nabi ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman, selanjutnya persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kuburan dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama di alam kubur. Dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu apa sajakah yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut? Dan bagaimana sesosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan? Malam pertama di alam kubur diinterogasi malaikat. Sepasang malaikat itu adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir, yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka, artinya setiap manusia akan kembali hidup ketika berada di alam barzah. Buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dengan judul Rahasia Ruh dan Kematian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa Rasulullah telah menyatakan secara gamblang bahwa, ruh orang mati dikembalikan kepada jasadnya ketika malaikat menanyainya. Kedua malaikat itu akan mendudukan sosok mayat, dan mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanyai siapa Tuhannya, kalau tak bisa menjawab, jasad akan disiksa dengan perih. Pertanyaan kedua adalah tentang agama, apa agama dari sang jasad? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali didera siksaan. Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi, siapa nabi dari sang jasad? Jika masih tidak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Lalu muncullah sesosok jasad yang berbau busuk, berbaju compang-camping, dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia? Tak lain dia adalah amal buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa, berbau busuk, yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah,
sang jasad akan berkali-kali mendapat siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda dengan jasad yang semasa hidupnya selalu berbuat kebaikan, dan bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Periode di alam kubur. Ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur, hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya, sangat panjang bukan? Bahkan semalam di alam kubur pastilah terasa sangat lamanya. Malam pertama. Jasad sebenarnya mulai membusuk, dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga dua bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Malam kedua. Malam berikutnya organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa. Malam ketiga. Malam ketiga ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi, serta kedua mata. 10 hari pertama. Tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu. Perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari kemudian, jasad akan mulai dikerumuni hewan-hewan tanah seperti ulat. 6 bulan kemudian. Daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit. Hanya tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. 25 tahun kemudian. Kerangka akan meninggalkan satu biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185, Allah memberikan pemberitaan umum untuk semua makhluknya, bahwa setiap jiwa akan merasakan mati, hanya Allah saja yang akan hidup dan tidak pernah mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi setiap orang yang hidup, dan tidak ada kuasa untuk menolak atau menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui, maka sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal soleh. Saudaraku, setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji kondisinya. Malam pertama alam kubur yang menakutkan. Hani, bekas budak Utsman bin Affan berkata, kebiasaan Utsman ketika berhenti di kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani, karena fase alam kubur lebih mudah bagi yang selamat. Maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah di alam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rob, segeralah kiamat agar aku segera kembali kepada keluargaku dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan untuknya, ia mengatakan, ya Rob, jangan engkau datangkan kiamat. Karena yang akan datang padanya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis sahih dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah. Rasulullah tidak mendapatinya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?
Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, tunjukkan kuburannya kepadaku, lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan itu dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah menyinarinya bagi mereka dengan solatku terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Himpitan alam kubur. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'id bin Mu'adz, padahal kematiannya membuat aras berguncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasai diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, inilah yang membuat aras berguncang, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur kemudian dibebaskan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rujukan pada kitab Mistaqul Masabi, silsilah as-sahihah nomor 1695, dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'id bin Mu'adz telah selamat. Hadis riwayat Ahmad nomor 25015 hingga 25400, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah bersabda, seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti selamat. Mujamad Tabrani dari Abu Ayyub dengan sanad sahih. Dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita semua tentang kematian. Bagikan video ini kepada siapapun yang Anda sayangi. Semoga amal kebaikan kita akan dicatat sebagai sebuah pahala di sisi Allah dan kelak akan digantikan dengan surga yang begitu indah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.